Acara selanjutnya itu acara inti, yaitu tausidah serta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hajar Harahap atau Paki Imam Muda Harahap yang menjabat saat ini sebagai Ketua MUI Kecamatan Pertiwi. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was syakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang Bolak dan juga seluruh Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kita ini, dan tak lupa yang kami hormati seluruh staf tata usaha, begitu juga yang kami hormati Bapak pengurus komite SMA Negeri 1 Padang Bolak, yang kami sayangi dan kami cintai anak-anak kami, siswa-siswi pelajar SMA Negeri 1 Padang Bolak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari awal penampilan anak SMA tadi saya terharu. Sendia malai diundak kali nabot membaca Quran narwaktu. Singen dia malai sen pesantren dia malai undak kali nabot membaca marasan di narwaktu. Jangankan baca Al-Quran, jangankan baca berjanji, ternyata anak-anak SMA Negeri 1 Padang Bolak sangat banyak menyimpan yang sangat berpotensi, bahkan ditampilkan dalam sahril Quran. Membaca Quran ada, baca berjanji ada, semuanya ada di SMA Negeri 1 Padang Bolak ini. Tepuk tangan dulu. Tadi sahril Quran Pak Kepala sudah saya masukkan ke YouTube. Iya, sudah bisa ditonton sekarang, channel Haikal Asnawi, atau download maisi ceramah Ustadz Hajar Harahap, channel Haikal Asnawi. Adung ditonton kok baru sasret.
700 siswa-siswi SMA. Maka pada hari ini subscribe saya akan bertambah 700. Bisa dilihat nanti di Facebook. Yang kalian undang ini adalah Ustadz Somad Paluta. Kalau anak-anak kami berteman dengan saya lewat Facebook, jalaki maisi Somad Paluta Harahap au malakni. Anggo di YouTube hai imana kinani channelna Haikal Asnawi atau ceramah Ustadz Hajar Harahap. Madung 135 video. Tapi baru subscribe-nya baru 520, ditambah 700 dari SMA, berarti 1200 nanti subscribe-nya sore hari. Amin ya rabbal alamin. Pangidoan dodang goraham. Bapak Ibu hadirin, pertama sekali dalam pertemuan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Sebelum Covid saya pernah ceramah di SMA ini. Tapi pasca Covid, setelah Covid pergi ataupun lewat dari daerah kita ini, ondo penal kinani mangulaki got ceramah di SMA. Anggo waktu Covid tidak inang sama tudia ibakehe. Anak-anak kami masuk ke kantor camat harus pakai masker, disuruh cuci tangan. Masuk ke kantor KUA pakai masker, disuruh cuci tangan. Sama tu dia pe instansi dia waktu Covid sudah menyuruh membasuh tangan. Tak ada penarong nama nyuruh mangan. Alhamdulillah Covid telah berakhir. Onmada bapak-bapak, ibu-ibu, para guru-guru kami, siswa dan siswi yang ada di sini, marilah kita betul-betul mengucapkan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam menjalani hidup dan kehidupan perlu adong dihita tolu mocom agar hidup sukses dunia akhirat. Pertama apa? Agama. Yang kedua ilmu. Yang ketiga seni, melengkapi. Hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan ilmu akan lebih mudah. Hidup dengan seni akan lebih indah. Itulah pentingnya agama. Untuk apa itu agama? Supaya kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan berdisiplin, berperaturan. Tentu di dalam menjalani hidup ada yang harus kita ikuti, ada yang harus kita idolakan, ada yang harus siapa yang menjadi rujukan kita. Itulah perlunya agama ini. Maka pada hari ini yang kita peringati maulidnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh teladan buat kita sesuai ayat yang saya bacakan tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang sangat baik. Itulah yang harus kita idolakan. Zaman ini banyak orang mengidolakan artis. Kalau kita hidup tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai siapa yang harus kita ikuti, apa yang harus menjadi rujukan kepada kita, hidup ini tidak akan tentu arah. Oleh karena itu anak-anak kami, agar
agar hidup kita ini teratur dan terarah selamat dunia akhirat, kita perlu agama. Ini satu, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, ilmu. Apa itu ilmu? Sesuatu alat. Dengan itu kita dapat mengetahui sesuatu. Dengan ilmu kita dapat melaksanakan sesuatu. Apa yang disampaikan oleh siswi SMA tadi dalam sahril Qur'annya, banyak pemikir-pemikir Islam karena ilmu dunia ini menjadi maju, termasuk apa yang menemukan angka nol dan lain-lain. Ada lagi yang menemukan ilmu aljabar, ada lagi yang memetakan bumi. Itu semua adalah lahir dari pemikir-pemikir Islam. Oleh karena itu ilmu sangat dipentingkan, sangat diutamakan. Haran nasubinoto ilmu naradu ibamanya laut kalak. Ia naso mamboto salauni halak. Adong sadabayo mengirim surat kepada Allah. Dia tak meminta uang 100.000, dimintanya kepada Allah lewat surat kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada. Tolong ya Allah, saya meminta uang cuma 100.000 rupiah saja ya Allah, tolong dikirimkan, sangat penting. Bertanda di tekennya itu. Tapi suratnya ditaruh di mana? Ditaruhnya itu kantor polsek. Polsek membaca surat, dialamatkan kepada Allah. Naritik-ritik tu bayo oneronya dibakar kali suratnya. Rupanya suratnya tidak kembali, ditimpa lagi surat kedua. Isinya sama, meminta uang 100.000. Lagi-lagi datang lagi surat, dibaca kantor polsek, lalu dibakar lagi. Ditimpa lagi surat ketiga. Oh, ondongan na serius do bayo. Anggona hitalen pangiduan niya on, ganun bulan maro surat niya ni Pak Polisi. Akhirnya kalian marongan pangiduan niya on. Andol 50.000 senaw. Ulayo salanay aldon 25.000. Kaya dong cuma 75.000. Dikirimkanlah uang yang 75.000 kepada si pengirim surat. Sampai di tangannya dibaca, isinya 75.000. Dibalas lagi ini surat. Terima kasih ya Allah, uang yang dikirimkan telah sampai ke tangan saya. Tapi lain kali ya Allah, kalau mengirim uang jangan lagi lewat polsek, dipotong 25.000 ya Allah. Kenapa? Karena tidak tahu. Itulah pentingnya ilmu. Maka ulah ko ilang marsituto mahona menjalaki ilmuon. Soga be manusia, soga be jolma na bermanfaat dunia dan akhirat. Ada seorang suami, seorang lelaki, istrinya dua. Yang satu rajin ke masjid, itulah yang namanya si Hasanah. Istri yang tua jarang ke masjid, namanya Khadijah. Rupanya di satu waktu istri yang bernama Khadijah dan istri yang bernama Hasanah sama-sama datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Yang menjadi imam suami mereka. Ketika sholat selesai salam, suami pun berdoa. Doanya ditutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istri tua protes. Dia tidak bilang amin dia, cuma istri muda yang bilang amin. Istri yang tua apa katanya? Oh, pantas. Ukolong roa mo siya sa diaw. Iya sayo may doot ko iya sayo.
Au na jungalay doot ko. Guar niya sa iyo madokkonon muat yan naman doon. Dokkon man yung luguar ko sa sakali so adil biyaman niya. Bagaimana cara nadeknya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hadiyah ni bumajolon niya. Amben protes karena tidak jalaki ilmu. Yang kedua, agama sudah dibawa, ilmu sudah ada, biade so indah, perlu seni melengkapi. Berpakaian ada seninya, tutur kata ada seninya, bahkan beramal ibadah ada seninya, baca Quran ada seninya, baca berjanji ada seninya, azan dikumandangkan dari masjid ada seninya. Coba azan enggak ada seninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadar Rasulullah. Narum di alat panari. Tapi jangan tertuju hanya seni. Jangan terfokus hanya mencari keindahan. Bisa gawat salah niat. Makanya itu pentingnya ilmu, belajar. Lagi pula seni itu tidak bisa dibuat-buat. Berpakaian tidak bisa dibuat-buat. Ajan tidak bisa dibuat-buat. Harus ada belajar. Nggak bisa kita ajan dibuat-buat saja seninya. Umpamanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nggak bisa. Atau lihat jadi imam baca Quran, dia dibuatnya lah seninya, irama tafsir bacaan Fatihahnya, nggak bisa. Makanya musabaqah tilawatil Quran pemerintah mengadakan setiap tahun. Nggak bisa kita baca Quran seni yang dibuat-buat. Apa contohnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nggak cocok itu. Pio-pio manuk doguar nih. Nah, penting seni itu. Kuasai mana? Makanya ilmu na perlu dainang amang sudah na menuntut ilmu. Harus jauh pandangan. Tay adong penghalang nak kinani na menuntut ilmu. Adong penghalang na. Adong opat. Ang godong diyoy ng amang penghalang nina opaton na lalu cita-citamu. Apa penghalang yang pertama? Penghalang cita-cita pertama adalah jumudul ain. Apa itu? Picik pandangan. Tidak jauh wawasan ke depan. Indai tatapian agutro. Hanya mengandalkan orang tua. Untuk apa sekolah? Untuk apa menuntut ilmu? Bolak do sawit naik, bolak do karet naik. Cukup pemberian ibu dan ayah. Untuk apa cari ilmu? Yang penting uang. Itu namanya picik pandangan. Iya, memang ibu dan ayah punya ladang. Tainagi sawit mui 3 hektar masawit ni ayat ni bahopat. 3 mualaklay salapan. 4 hektar dibagi salapan, 1 hektar. Membuat puro 4 anakmu, 1 hektar dibagi 4. Kalau hanya mengandalkan pemberian orang tua, maka harus jauh pandangan ke depan. Zaman ini saja anak-anak kami di mana-mana di seluruh Indonesia itu zaman ini mau jadi aparat desa harus lulus SMA. Tidak waktu only. Jangankan dulu kepala desanya, buat jadi aparat desa ho, anggona lulus ko SMA na martarimo. Itu saat ini. Satu kinai buat jadi supir motor akon esada. Nakandaro may
Ang senari tahu sapun bersekolah, tanpa ijazah pun masih bisa supir motor, bisa kenek motor. Tapi isu saat ini kita hidup bukan zaman sekarang ini. 10 tahun yang akan datang bagaimana dunia ini kemajuannya. Kalau kita tanpa ilmu kita akan tertinggal beberapa langkah. Makanya harus jauh pandangan ke depan. Dao tatap inang dia nguluanon. Itu satu. Yang kedua, qaswatul qalbi. Yang menjadi penghalang cita-cita adalah qaswatul qalbi. Apa itu? Keras hati. Bahasa Padang bolakna takang. Indah takang be, takang panjang taknai. Lewat doma. Ndadok kabiaran niya. Ibunya pun dia tidak menyeganinya. Ayahnya pun dia tidak menghormatinya, menghargainya. Gurunya pun di sekolah, apa perintah guru tidak diindahkannya. Kepala desanya pun begitu juga diabaikan saja. Natobang pe indah mararati dilalaya. Bahkan guru-guru agama pun tidak dihormatinya. Kalau ada orang takang indah dong nai segani nia jol mana gina tarpature. Kita ini anak-anak kami, kita punya akal, diberi akal. Siapa yang memberikan akal? Allah. Itulah kelebihan kita. Kita tidak sama dengan hewan. Di dalam IPA biologi ada 3 makhluk hidup. Pertama, anima vegetatif. Itulah tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Yang kedua, anima aktiva, yaitu hewan. Yang ketiga, anima intelektiva. Itulah manusia. Anima aktiva, anima intelektiva, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kalau hujan dia kehujanan, kalau panas dia kepanasan. Kenapa? Karena dia tidak punya akal, dia tidak punya kaki, dia tidak punya tangan, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berpindah, dia tidak bisa memperbarui hidup. Harus digerakkan baru dia dapat bergerak. Itulah kayu, pohon-pohonan. Kita bukan kayu, kita bukan pohon. Yang kedua, agak maju sedikit, anima aktiva, hewan. Bagaimana hewan? Kalau dia panas, bisa dia cari tempat berteduh. Hujan, kehujanan, kedinginan dia bisa dia cari tempat berteduh. Agak maju daripada pohon. Kenapa? Karena dia punya kaki. Tapi kalau on madaha bodohan ni hewan, harana nailen di sia akal. Ado akalnya, akalnya diberikan oleh Allah cuma untuk membela diri. Ibu tu iya yang namalayan mangan, minum, modom, kawin, cuma itu. Itulah hewan. Andai kata hewan, katakanlah kambing, dimasukkan ke lokal, belajar ilmu, sekolah, tamat dia SMA, masuk perguruan tinggi, dapat gelar sarjana, si kambing tetap sarjana kambing. Kenapa Ustaz? Buktinya coba, walaupun dia sarjana, payak konjola hepeng samiliar di lambung nia, joloni hambengi. Baru buat si marata 2 ikat, nagyot ya hepeng, si marata idegyot nia. Ambet narong di siya akal. Sugaring ngawar akal ya, bulan mahepengi ibuat dia baru itabu siya si marata. Tapi dia tidak punya akal, tidak punya malu. Apa itu mau telanjang bulat pun, mulai sengit simpang opat terus di simpang portibi, tidak halangan. Ambil karena dia tidak punya malu.
ambil nadong manusia karena dia tidak punya akal. Maka nanti tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Andai kata mati pun dia tidak ditanya di dalam kubur. Tidak ada kambing ditanya dalam kubur. Lain halnya dengan manusia. Yang ketiga, anima intelektiva, itulah manusia. Ibadah hitawat subenena. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan akal, tetaplah status kita nomor 2. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang cita-cita? Yang ketiga adalah angan-angan yang tinggi. Angan-angan beda dengan cita-cita. Kalau yang namanya cita-cita, umpamanya ingin jadi polwan, dia lebih dulu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, meraih ijazah, meraih diploma. Tapi kalau angan-angan cuma angan-angan, tapi tidak dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Akun jadi tentara aunya tenare sekolah SD pernah tamat, SMP pernah tamat, ingin bahagia takut derita. Rohania mudah mendodos kami hari mingguan pinomat mada Tuhan ku 2 ton batu ni sawit nami ini ya tai sapaan 3 batang lai 3 batang mandoa ya hari-harion mangido ya tutuan. Oh Tuhan kulehen bodiau dagana lehen bodiau popar karuniakanlah aku seorang anak ya Allah. Datang Pak Kiai nama dia isi berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang kau minta supaya Allah memberikan seorang anak kepadaku? Matiga tahun kau nak mendoai ma 12 tahun. Mapiga istrimu na pada membuat doa. Musta. Ot pemang suni mada. God porroa mutokehe god jari nakinani jadi halak na berguna di negara tau na tidak. Porroa menjadi jenderal, porroa menjadi polisi. Harus bersungguh-sungguh cari dulu ilmu. Jangan begitu nanti tamat dari SMA ini raih dulu S1, raih S2. Jangan tamat SMA langsung raih S cendol atau raih jodoh. Kalau jodoh anggota buru mangsa motor para. Apa itu stat lombu deh? Nggak. Pokoknya cari dulu ilmu. Tidak perjolo. Yang keempat, apa yang menjadi penghalang cita-cita? Hubbud dunia, namo motu puas. Tamat SMA madulai. Marbagas pada hona. Hanya ingin mencari instan, jalan pintas. Akhirnya terpengaruh, ingin mencoba. Memang anak-anak muda kita ini Pak, tapi menurut saya esensinya bagus. Bagus esensinya. Tapi merbelok-belok, caranya belok-belok. Jangan langsung dulu kita salahkan. Ya kan? Itulah sifat anak muda. Ada seorang guru, anak-anak, ya Pak, siapa yang bisa menyanyikan hari kemerdekaan Indonesia? Saya Pak, maju. Maju baik. 16 Agustus tahun. Salah. Apa kata si anak? Tapi belum sampai ke ujung Pak. Ulangi. 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita. Oh bagus. Kira-kira begitulah bayangan pemuda-pemudi kita ini. Memang tujuannya bagus, tapi belok-belok, raho na terjerumus ke dalam sabu karena pergaulan. Hati-hati.
Andai kata kau jadi pecandu narkoba, hilang masa depanmu. Nadong artimu na manguli. Hati-hati anak-anak kami. Bapak Ibu, guru-guru kami, anak-anak kami sekalian, kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita peringati ini? Isede Nabi tau. Anggo perjalanan ni Nabi, lahir ni Nabi marung itaboto isampeon daganak nakinani te bahat. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini disebut di dalam kitab Nabi yang awal pada hakikat, Nabi yang terakhir pada johir. Apa maksudnya itu? Nabi yang awal pada hakikat artinya apa? Hapengan sebelum Allah menciptakan alam ini, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan alam, Allah sudah lebih dahulu menciptakan yang namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan senur ni Nabi tado diciptaun alamon. Itu benai dokon Nabi yang awal pada hakikat, tapi dibangkitkan, diutus ia di akhir zaman, Nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang kita kenal dengan sebutan Amul Fil, tahun gajah. Ambil tidokon tahun gajah 55 hari sebelum Nabi kita lahir. Disitulah terjadi peristiwa Raja Habasah yang datang ke Mekah dengan membawa personil pasukan 60.000 untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi maksudnya itu, niatnya itu tidak diridhoi oleh Allah. Dia pun dihanguskan, dikirim burung ababil yang membawa tanah yang terbakar. Itulah yang diabadikan di dalam Al-Quran di surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asbim ma'kul, maka jadilah tentara Habasah dan pengikutnya seperti daun-daun yang dimakan ulat-ulat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Anak-anak kami sekalian, Nabi kita tidak ada yang tidak dijamin keturunannya bersih dari zina. Pernikahan yang sah sejak Nabi Adam sampai kepada ayahnya Abdullah. Sitambuk ni Nabi betul sedis. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Bir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan bin Ubad bin Muqawam bin Nahur bin Tayro bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabi bin Ismail bin Ibrahim bin Tari bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Palik bin Abir bin Al-Fasad bin Sam bin Lamak bin Matusalik bin Idris bin Ilyarid bin Milail bin Kinan bin Anus bin Sid bin Adam alaihissalam. Indahnya silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadinya yang sangat luar biasa. Soal dia mai pribadi Nabi. Mulai lahiriah dunia on marung bisa jadi ban contoh. Ketika Halimah menyusukan Nabi, itu kan kebiasaan orang Arab dahulu. Setiap lahir anak bukan ibunya yang menyusukan kalau di tanah Arab pada masa itu,
tetapi diberikan pada orang lain untuk mencari udara segar di pedalaman. Siapa yang menyusukan Nabi? Yaitu Halimah Tusakdia. Halimah itu adalah orang miskin. Lagi pula untanya pun namar niang, badannya pun kurus. Maaf dulu anak-anak kami, buah dadanya sebelah kanan kurang sehat, gempes, tidak berisi. Begitu dia menyusukan Nabi, buah dada sebelah kanan masih kosong. Dipabargot dia Nabi ta, itu siap pirang daripada tidak marbargot sama sekali narohania. Ndagiot Nabi. Yang sebelah kiri, karena yang sebelah kiri sudah duluan si Gomro maparjolo marbaragot namarguar si Gomro tu siap pirang. Ndagiot Nabi. Gunan mau nak cuma bargot. Apa artinya? Dia tidak mau yang bukan haknya. Dia tidak mau makan sisa-sisa orang. Itulah Nabi itu. Dalam hati Halimah, dia mau bain Muhammadon, hulen disiam bilang nagiutia. Mudah-mudahan sabola kanan lambang na kosong dobe buah dadaku. Tapi daripada tidak mendapat sama sekali, ya Allah tolonglah aku. Gak dipabargotia Nabi sabola siamun yang kempes. Dengan keberkatan dan rahmat Nabi kita itu membawa rahmat. Halimah pun sehat, buah dada sabola kanan marisi, haran ni keberkatan na dioban ni Nabi ta. Artinya Nabi ima roban rahmat. Ilehen saboya siang bilang nagiutnya marbargot na aso, nagiutia na sohaknya. Awas, nggak mau dia yang bukan hak. Di umur 12 tahun, on menanabot contoh tay. Di umur 12 tahun Nabi sudah mengembala kambing. Nabi itu tidak pernah memberatkan orang lain. Nda cuma ada yang memberat itu halak. Raktut udat niat iya namar guar Abu Tholib, popar ni Abu Tholib bahat. Daganak ni Abu Tholib ketika makan saling beradu. Jauh-jauh on, Nabi tidak ikut. Nah, dohot-dohotannya. Kalau dikasih dia terima, tak dikasih tidak apa-apa. Nggak ikut dia beradu seperti anak-anak lainnya. Itulah pribadi Nabi. Arah di umur 6 tahun meninggal Aminah umat Nia. 2 bulan dia dalam kandungan, ayahnya wafat, yatim. 6 tahun umurnya ibu Aminah wafat. Berarti sudah menjadi yatim piatu. 12 tahun mengembala kambing. Masa remaja karena kejujurannya, Khadijah mengajaknya untuk dagang antar negara dari Makkah ke negeri Syam, Palestina yang sekarang, antar negara. Jarang orang remaja berani dagang antar negara. Nabi kita yang pertama jadi contoh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa modalnya? Karena kejujuran. Itu yang sangat penting, tanamkan kejujuran. On modal utama meraih cita-cita, jujur. Makanya Nabi ada sifatnya 4. Siddiq. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Siddiq, amanah. Itu adalah sifat yang wajib bagi Rasul. Siddiq artinya benar atau jujur. Maka nanadong marbukak Nabi. Amanah, kepercayaan. Apa yang diberikan kepadanya, wahyu disampaikan, tabalik menyampaikan. Sempurna, bijaksana, kesempurnaan. Inilah sifat yang wajib bagi Nabi kita. Apa itu sifat yang harus? Sifat yang harus bagi Nabi kita itu, bagi Rasul Allah itu 1. Catat dah. Sifatnya harus di Rasul sada. Ahwarna al-a'rodul basariyah, berperangai seperti perangai tubuh manusia. Ya tubuh kasar.
Nabi tada. Makanya Nabi tolado lupa. Tidak wajib Nabi lupa. Nabi boleh sakit, Nabi boleh lapar, Nabi boleh makan, Nabi boleh minum, Nabi boleh bercinta, Nabi boleh menikah, Nabi boleh sakit. Itu sifat yang harus, bukan yang wajib. Tapi andai kata Nabi itu sakit, sakitnya itu tidak mengurangi martabat, indah memben malu. Bahwa pemarnya Nabi memben malu, indah memben hino. Tidak seperti yang disebutkan orang. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu pernah sakit sampai dagingnya habis, tinggal tulangnya sama hatinya. Itu kan yang ditambah-tambahnya itu, Bu. Memang Nabi Ayub itu sakit, tapi nggak separah itu. Tapi marai itu memang pamatangnya, nggak sobat cuma. Itu diambil dari cerita Israiliyat itu. Jadi ada lagi ketika selesai dia sholat, anak-anakku dengarkan dulu. Habis dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Begitu dia mau pergi, seolah-olah adong hijau putih di persujudannya, gap nia putih baru pametnya dulu nia. Karena adong macari tahun nasional. Nabi Ayub ketika sujud dia waktu sholat, maka dabu ulok-ulok naik ulunia, hijau putih mulak, ulok-ulok di uluk kondo cari manganmu mulak potuson. Indah gibotuli. On manai contohnya lah. Makanya anak-anak kami kalau sholat, nakku cuma joput-joput kamu baik bulumu. Indah dong dalilnya pas. Itu harus. Kalau amal itu nggak ada dalil, nggak usah dibawa, nggak usah diamalkan. Itulah pentingnya ilmu. Bapak Ibu hadirin anak-anak kami, kita buat dulu apa yang penting sekali kita contoh, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu menjadi contoh. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, mengareformasi akhlak, diginjol akhlak ni Nabi. Umur 6 tahun dioban ziarah tu kubur ni ayat nia isemarobanna umat nia Aminah menziarahi ayah kandung yang wafat di Madinah ketika Nabi berumur 6 tahun. Makanya Nabi menganjurkan kita ziarahilah ke makam ayah dan ibu, sayangilah. Di antara kita ini anak-anak kami pasti ada yang sudah ditinggalkan ibunya, pasti ada yang sudah ditinggal ayah untuk selama-lamanya. Anggopor roholong roha di ayat ni bayi nang di umat ni bayi, caramu indah dong berselain sering kirim doa kepada ibu dan ayah, sering ziarah ke makamnya. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi umur 6 tahun, Nabi menziarahi ayahnya. Terbayak kunia do wajah ni ayatnya, Uma tersonon matopani ayah Uma oloma, tersonon ma abarani ayah Uma oloma, tersonon ma parmukoni ayah Uma oloma. Mungkin semacam video dihadapkan ke mata, ke wajah Nabi kita. Rupanya ketika mau pulang dari ziarah antara Makkah dan Madinah, Aminah pun sakit sehingga meninggallah di tempat itu dan dimakamkan di Abawah. Bayangkan, berarti Nabi ta unum 6 tahun menjadi yatim piatu. Apa artinya anak-anak kami? Di dalam hidup ini jangan berputus asa. Walaupun kita tidak punya ayah, tidak punya ibu, jangan berkecil hati. Allah bersama kita. Ikhlaskan hatimu. Sering berdoa kepada ibu dan ayah kalau ayah sudah tiada. Itu dianjurkan oleh Nabi. Kalau ingin cita-citamu tercapai, muliakan dua ibu bapak. Bagaimana caranya Ustaz? Ibu dan ayah telah tiada. Bagaimana cara memuliakan ibu dan ayah saya
yang sudah tiada, yang telah pergi untuk selamanya. Ustaz sering doakan, sering ziarah ke makam ibu atau ayah. Kalau dia masih hidup, ambillah supaya dia tetap sayang kepada kita. Jangan sempat ibu itu mengeluarkan air mata karena perbuatan kita yang tidak baik. Catat itu nak. Nah dapat kau keberkatan nama ngului dunia akhirat. Anggo indah dihargai dua ibu dan bapak. Kalau di sekolah hargai gurumu. Nah dapat ko ilmu nai manggo nanya hargai gurumu. Anggo ijazah dapat ko ijazah tanpa ilmu. Memang zaman Indonesia kita ini yang diutamakan ijazah. Nah kupedong ilmu nanda apa-apa. Memang itu jolo kojaron parjolo ijazah jolo. Tapi tidak ada berkahnya sama sekali. Dalam Al-Quran, halo, nama orang dia. Di dalam Al-Quran ini digandengkan, tidak bisa dipisahkan antara ibadat kepada Allah dan kepada dua ibu bapak. Ingin di surah Luqman, Anis kurli wali walidaika, marsyukur ko duau taikon syukur do tu dua ibu bapakmu. Bope sumbayak koinang, bope puaso, tenggo na padeo tu iumana padeo tu bapak dura kodo noldo di hadapan ni Tuhan. Indah bisa masuk tu surga, itu persyaratan terakhir. Ridullah fi ridul walidain wa sutullah fi sutil walidain. Ridho di Tuhan tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Hati-hati kepada ibu bapak, hargai dulu perjuangan ibu nak. Lembutku kenang kasihmu ibu di dalam diriku, kini menanggung rindu. Letih dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatimu. 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah, oh ibu jaga diriku. Letih dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatimu. Itu lagu dari Aceh. Semua mengutamakan dua ibu bapak. Lain pula dengan siapa namanya itu, ribuan kilo jalan yang engkau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, salamonyaw di kanduang badan, jasomande indah kaden lupakan. Walau jauh kini kaki dilangkahkan, ridho
ridonyo mande ridho orang tua, di kaki mande sarugo lataknyo, jikonyo hati mande nan taluko, alamai badan kabinaso. Walau tahun baganti masuk, mande indah kadenai lupo, di lubuk hati rupo mande talataknyo, hanya doa mande nanden harokan untuang tak bangkit nang tarandam, mangkonyo denai pai bajalan, harap mande kaden sanangkan. Biarlah rago nangko bakalang tanah, asa untua mande rila nyawa dan taruahkan. Biarlah tinggallah kuli pambalui tulang, rila denai asa mandelai sanang, sadari ketek denai mande gadangkan, batarwa nyawa mande malahirkan, tinta jo pinto denai kepada Tuhan, umwa mande tolong panjangkan. Artinya adik, sudah amang sagalo suku di dunia on, indah dong naso memuliakan kedua ibu bapak. Maka ngoporo kamu sukses, ngoporo kamu menjadi manusia yang sempurna, sukses dunia akhirat. Hargai, muliakan dua ibu bapak. Di sekolah, muliakanlah ibu dan gurumu, ibu dan bapak gurumu. Itu termasuk adabnya. Ilo delojan adalah orang tua. Ada mang nakut karep konon dia diho. Sambilan kamu bersaudara, bisa iba bahagia na sambilan ini ben umat ni balut ayat iba. Tapi belum tentu yang 9 orang ini belum tentu dapat membahagiakan seorang ibu. Apa yang diharapkan seorang ibu kepada anaknya? Atau menjadi mahu manusia nak kinali manusia nak berguna dunia akhirat. Cuma itu yang diharapkan. Maka jangan main-main kepada orang tua. Selanjutnya anak-anak kami, Nabi itu menjadi contoh buat kita. Jadi contoh di bidang apa saja. Juga ada de Nabi menemui kegagalan, juga ada. Pernahkah Nabi cintanya ditolak? Pernah. Tapi dia tidak putus asa. Zaman sekarang banyak orang cinta ditolak berpun bertindak. Itu biasa. Karena itu anak-anak kami, kalau kita hanya sekedar cinta kepada seseorang, cinta itu bukan harus memiliki. Catat itu. Maka kalau putus cinta jangan putus asa. Nabi, Bapak Ibu guru, pernah mencintai seorang wanita yang namanya Patika. Siapa itu Patika? Anak Abu Tholib. Saro-saro di hitau, ibu tunia anak ni udat nia. Tapi cintanya itu ditolak. Dia mengajak nikah, Nabi mengajak nikah. Tapi Abu Tholib menolak. Nah Muhammad, kita kan nadonokian kita kan sudah berpamilikian. Asomanam bapak kita, carilah orang lain. Bukan aku tidak setuju kau pinang yang bernama Patika. Patika pun menolak mentah-mentah. Bukan, dia menolak dengan cara halus. Ya Rasulullah, autok kenadung kaum doau. Na ibu tumhian doau, jalaki mahalak na lain. Ang gusongon ko halak na siapapun orangnya pasti mau menjadi istrimu. Zaman sekarang tidak. Ada mana tindaki. Berarti kalau ada orang berputus asa dan bertindak yang lain-lain, kalau cintanya diputuskan seseorang,
itu dia tidak percaya kepada takdir. Jodoh itu takdir, tidak bisa itu tukangan. Itu takdir. Siapa yang jadi jodohmu? Makanya kalau bercinta tidak usah sungguh-sungguh dulu. Halo, ingat, anggona perlu dicatat di buku nikah belum tentu jadi milikmu. Kalau hanya dicatat dalam hati, itu belum tentu milik kita. Dicatat kau anak bolu imang di dalam hatimu, boleh, tapi itu belum pasti jadi milikmu sebelum kau terima apa itu yang bernama ijab dan kabul. Utarimo nikah nisyaha maharna seperangkat desa nimu. Mendukut seperangkat alat sholat, dia taruh rukunnya seperangkat desa. Ambil, najut-jut tu digunakan mulut untuk perkataan yang tidak bermanfaat. Ketika hendak bermanfaat, terlanjur salah dokon. Hati-hati. Maka na on na perlu dari nangamang. Aku yakin di antaramu rasa cinta itu ada, itu pembawaan. Manusia yang normal, halo, pasti punya rasa cinta. Kalau cinta bukan harus memiliki. Nggak kau tangis kau nang sambil merendeharan nima. Percuma, sia-sia diriku mengharap cinta darimu. Kini ku sadari dirimu tak punya hati untukku. Perjuanganku tak pernah bernilai di matamu. Cintaku seakan tak berguna. Istri punya endesi Gus Trian Geno dari Sumatera Barat yang lagi viral kelas 2 SMK saat ini. Aduh, apa artinya? Nama nguluan hati-hati dari nang kalau bercinta dah. Hati-hati kalau bercinta. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara serta kuasailah, sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila biduk cinta tiba di titik nikah, banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang. Korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Hei, anak muda, along dari botomu ma, along dari botomu, ibu derwamu ibotomu, kolong derwamu ibotomu, ulang layasi botoni ala. Hei wanita, kau adalah bunga. Ketika kau mekar, banyak yang memuji. Ketika kau layu, sepah dibuang. Hati suci ho imah mararga. Anggona suci ho na mararga ho. Paham? Jaga dirimu. Unggonan lebih menjaga horbo sabara daripada menjaga jol masada. Indah terjaga umat menurut ayahmu 24 jam. Siapa yang menjaga dirimu? Kamulah menjaga dirimu. Bain bo pagar na di dirimu. Apa itu pagarnya? Iman. Bain boho gadis durian, ulap ko gadis kuini. Tahu gadis durian? Harum. Mau dicium tidak bisa, ada duri.
Kue ini harum, dicium bisa, tidak ada durinya, dipisat modar. Paham? Kau bukan kue ini. Kalau ingin kesucianmu, ingin kau jadi wanita terhormat, nah jaga dirimu. Ini ku keluarkan dari lubuk hati yang paling dalam. Nah dengar kamu kena suci. Jangan percaya mulut lelaki. Berani dia bersumpah, lautan api akan saya seberangi. Tapi dia takut mati. Amben dilokonia berani ia menyeberangi lautan api. Karena yang namanya lautan tidak ada api, semua lautan air. Hati-hati. Anggo botul tobu narara, tobu tutuk tonggi daina. Anggo botul koinang gadis berharga, patuh doi itu orang tua. Anggo pakaian si godang harga, ke gua mujolo tu pasar, indai inang dihanger-hanger kon. Anggo botul koinang gadis berharga, indai di pamer-pamer kon, jaga aurat. Semua laki-laki itu buaya, termasuk ustadz kalau sudah berduaan. Dia bisa dijamin. Nggak balai ustadz deh. Yang ketiga masuk pihak ketiga. Apa itu? Syaiton. Ini benar dilarang dan berdua. Itulah yang kita contoh, dilarang oleh Nabi. Kecuali sudah kau sah menjadi suami istri. Ulang main-main dengan dua gamat taimar para pura. Umar Kagiot, saya jarang ceramah di depan pemuda. Yang saya ceramai adalah orang-orang yang orang-orang metik. Saya ceramah di depan orang-orang metik, artinya orang yang tidak ada giginya. Tapi hari ini saya ceramah di depan para pemuda dan pemudi yang gagah berani, bukan pemuda yang berani menggagahi. Saya ceramah di depan pemuda pemegang amanat, bukan hanya pemuda yang tahu mencari alamat. Saya ini ceramah di depan para pemuda yang terpelajar, bukan pemuda yang kurang ajar. Saya ini ceramah di depan pemuda yang cinta satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia, bukan yang hanya cinta satu malam. Saya ini ceramah di depan pemuda dan pemudi yang cinta kepada Al-Quran, bukan yang hanya cinta kepada koran. Saya ini ceramah yang saya harapkan adalah supaya menjadi pemuda yang beradat dan beradab, bukan menjadi pemuda yang biadab. Amin ya Rabbal. Harus jadi contoh. Bapak anak SMA harus adalah sopannya. Ulang dipandang kalap kita, pantas mau SMA. Nah, hilangkan kata-kata itu. Jangan dipandang sebelah mata walaupun SMA. Beradab. Adab. Hamu bunga do hamu dana. Bunga. Don bunga on hatia mekar. Jok roh mangaligin nada. Anggurung malos. Campak. Itu benai karang ni sair ni tiaramon dah. Sair tiaramon. Itu khusus untuk wanita. Bila musim bunga tiba, halamanku indah berseri, penuh bunga indah mempesona, hati yang tak terperi.
bila musim gugur tiba, bunga jatuh ke bumi juga, hatiku pun tiba melihatnya, nasib bunga tiada lama. Begitu juga insan, hidupnya seperti roda, tak obahnya bab bunga, bila layu tak berharga, bila layu kini sadarlah kau bunga, kau mekar banyak yang memuja, bila layu di kau tak berharga, nasib bunga tiada lama. Udah gak bisa udah penyanyi tafsir. Tapi biar udah penyanyi tafsir lah, menganggur bahat penyanyi tafsir. Gunan maling dakwat lanjut benar aku artina ade sen lagu itu bisa dakwah yang sadari mah sadari banyak contoh nah dong hargamu dan nah dong hargamu dan tadi ya angan muda juga macam 2 bolos tuhan otik naik tidak maajan bos sautik naik kesimpulan nih pengajian tahun kesimpulan terakhir porohamu sempurna menjadi manusia na sempurna, menjadi manusia na berguna, menjadi manusia na bermanfaat. 4 syaratna. Catat bol. Wadah utalakun na opaton mata kita. Apa yang pertama? As-sidiku, jujur. Lok kemanekong nekong to orang tua mah. Mudah tekong-tekong ko orang tuamu at cowot membuat buru o tekongon ni anakmu mahui. Jelas di. Sungan dia ibantu orang tua niba, sungan niba belani pagpar niba tuiba. Awas. Jujur. Jujur kepada Allah. Jujur kepada guru. Dan kejujuran on madagot ditanamkon. Namangulun jujur mada modal utama karena kejujuran bahat dohalak na kinaran ni jujur niatu Allah sehingga marhasil lagi jolin ang salah carito ada seorang pemuda mengalamar di perusahaan buat di testing maya tapi panesting naon na podoro anggona jam 11 naro ini sekretaris paite majam 11 ipaite nak mudaon majam 11 ling naro tayo lagi podoro ibu paite masunguninya tayo dapat masolat bu nakko tu sumbayak pojolo on mapaite inda bu okay jolo sumbayang anggo kayo sumbayang pilih antara satu di antara dua muda kayo sumbayang huwapuskon namamu sengen daftaron palapaite ya kapan ro inda bu muda na dia puskon au sumbayang jolo utama sampai jam sada nangi podoro pardestingmen pas dapat waktu di masjid ni perusahaan ini mendapat waktu daya anak muda na melamar di perusahaan on dibuat dia mikrofon aja nih marka luar sen kantori aja non roh alak mar sumbayang sude na ho makalak isina aja selesai sholat dia pun sholat sunat berzikir Roma Sadabayo tulambung nia nah siapa namamu nah sekolah kerja di mana
Saya pegang bulan Pak, tidak ada kerjaan. Tapi saya tadi mau dites, tapi sudah dikeluarkan. Enggak jadi saya diterima Pak. Kenapa? Karena saya menangguhkan, karena pas berbandengan di waktu sholat. Makanya saya berangkat ke masjid ini untuk mengutamakan sholat. Tapi kata sekretaris, kalau kamu pergi sholat tidak menunggu, berarti kamu akan dibatalkan, dikeluarkan. Oh, rupanya kamu mau kerja di sini, kata orang tua itu. Iya Pak, tapi apalagi sudah dikeluarkan saya. Siapa yang mengeluarkan kamu? Itu tadi sekretaris yang ada di dalam Pak. Jadi kamu serius mau kerja di sini? Iya Pak. Oh, besok kau masuk. Tapi saya belum testing Pak. Ini dah testingmu. Maksud Bapak macam mana? Besok kau masuk kerja, datang kau tengah 8. Maksud Bapak, saya manajer perusahaan ini. Karena kejujuran. Karena jujur dia kepada Allah, karena jujur dia masalah waktu, jujur kepada Allah, akhirnya tanpa tes dia masuk kerja di perusahaan. Bayangkan, Om menidukkan Tuhan di Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Apa itu solusi? Jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Ini jujur, tanamkan kejujuran. Nomor 2, syukur. Syukuri orang tuamu, syukuri gurumu, biarlah syukur. Maraahlah, hormati dua ibu bapak, hormati guru, hormati natobang, hormati na lanjut umurna. Aduh, biarlah tanda syukur. Makaryon perintah, menjauhi larangan Allah, disiplin di jalan raya. Jujur, syukur akola dong. Kamu kadang-kadang anak-anak kami, aku sering 10 meter naik masuk manyir pangia dipotongnya depan dulu nih. Berkendaraan dah. Kadang malam-malam naik kendaraan lagi dibotoian jarak jauh bolanya. Indah disiplin berlalu lintas. Padahal harus disiplin berlalu lintas bisa marah-marah. Cuma ada depan tungku 5 tahun lewat sampai di sana. Hati-hati. Anggo mardisiplin ni ba marparaturan jujur syukur na tenangan dongolon. Margenderaan di dalan godang akon dio bando peraturan wako mamotong di tikungan so salamat ko di paradalanan. Margenderaan di dalan godang akon dipake do perasaan, kurangi melaju kecepatan, anak sekolah si borang dalan. Berkendaraan di dalan godang, akon dioban peraturan, belok tu kiri atau tu kanan, ulang lupa lampu tangan. Dia benaronia kalian membelok tu kiri na puru lampu tangan. Margepor nanon, margepor na ibalakangmu, margepor na ro sa indo na tigo. Ulang songon na terjadi ng kisah nyata dah. Mapangaonom majamonom bulan puasa dapat mamarbuko paluaria de kareta. Digo tegor kuman itu dia de mang kareta imang nagi na marlapui. Ulah ko kaluar be, madapot mamarbuko mang, bobe na puaso, argay jolo waktu na puaso, teleng keluar dan apot. Untuk apa kereta tidak dinaiki? Wana ni tabusan kereta yang mana sutolay tenggen niya, berarti madua dosanya umatnya. Pertama membentak ibu, yang kedua nak kinani tidak menghargai waktu. Keluar ya toh, namar lampu, gumori, bulan puaso, 5 menit ro telepon tumat naik. Madung kareta indah marlampu dipotongi ada petek sina sangat laju
siang jolo Roma motor puso maroban napu laga kambing mapor-por ulu karena indah dispidin namar peraturan aduh jago idana anggona mati mang natarulat onda mo na tanggung-tanggung dosde bola na iba jadi pembalap ulo ko membalap-balap jadi petinju silakan tapi jangan bertinju-tinju aku jadi pembalap boleh bahkan gok rolak mangan sen pembalap gok rolak mangan sepitin nasutola tanggung-tanggung doma to kayak diparangian membalap-balap sama pendon dia tarangin udah mulai seksipak portibi terus sipak kajoran memang agak lurus jalannya ada ibu di gumpon udah balap borgin sering saya kenali nanti anak SMA jangan membalap-balap awas sering saya pulang membaca ikutannya lakan sejip piongot sengat tembaru sengat cipupus tengah-tengah malam anak-anak burung tua nasar anak kerjaan bahkan baru lomba-lomba balap-balap tidak menghiraukan orang yang lewat. Di mana akhlak kita nak hargai orang tua. Nomor 3 wal haya ada malu. Pertama benar jujur, yang kedua syukur, yang ketiga malu. Pakailah malu, kita ini bukan hewan. Ada yang ditaakal maka ada malu. Di zaman Nabi Musa ada yang dokerek mari dinakirani di paran, ada yang mabujing-bujing mari di batang aik. Rupa sini paran adok pakal bulu gok bisi kerek dia mani kerekon tabo matong nagabejol maan lubaya main di dongan naon belum ada anak gadisan tabo lumalay na maridi mar basahin mar sampo mar sabong mar gosok gigi mar lap mar makeup segala macam tabo matong lalay ibait kalijol mani kerekon ro kerek na bola oh naoto syukur may ibait kita kerek ang modo na bunying-bunyingan mo na marbasait tunara ko dun di kere kito ando bunying-bunyingan mo na sumbayang tunara ko may alon na bunying-bunyingan mo na margina ya tunara ko may tanggo ho kerek syukur mo manak ko pero nalok patakupkot ko nape marbasait kita na dia harana kerek kita syukur may baik kita kerek ni kerek na gulang no dakit-dakit tugin jahon berapa tuh pusuk ni buluan mandakit malitugin jangan na mau di udah idon dun na itupi-tupi ni batak panayan na mau di sudah na idon mangortang jauh manyuan jauh ida na isuan niya di jauh tama sudah na hal to kerek beri syukur may baik kita kerek ang bojol manak ko iya masuk penjara di tenggo kita na mamenjara kita kerek kita syukur makerek kita kerek data dah lo kun kalak kerek amben ada akal ada malu ada iman ada malu ang golong adong malu Roma nomor 4 ahamay wa husnul khuluq ade budi pekerti yang baik marahlak pisang emas dibawa berlayar pisang raja di bawah peti hutang emas bisa dibayar hutang budi di bawah mati pikir kon mau inangamang jadi halak namar guna di masyarakatmu di mana kamu bertempat tinggal di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung jago di garat tonda bansa langaina di zaman Rasulullah ketika Nabi berhijrah sengen mau ke Madinah berangkat dari gua malam-malam keluar ada di gua keluar sengen gua menuju Madinah tongaburngin siapa petunjuk jalan mereka isi de petunjuk minabita yaitu Huroitin adalah bukan orang Islam Yahudi dia tapi petunjuk jalan artinya apa tola doita kerjasama bawa benasa agama hargai ulang tilakoi agama halak na lain tola dehita jaga kebiin neka tunggal ikan kita berlindung di bawah Pancasila
jago, ulang remehon agama ni halak. Hati-hati make YouTube. Jangan sepelekan agama orang lain. Hati-hati. Kalau kita terlalu fanatik, Pak. Idaya lewat anjing di Yolonia ibu tia batu. Pak, merkoin-koin anjing 20 meter bersini dia. Hei, ambek ibu kau anjing ini. Najis berat, Pak, najis berat. Padahal nagi kau anjing ya. Itu terlalu fanatik namanya itu. Jaga kebersamaan Indonesia yang utuh ini. Mungkin disot bedong do guru non muslim ada. Hormati, hargai, tolak. Nasotola kerjasama dalam akidah. Itu nasotola. Amboy tabusan jagal niani tolak. Adong pesta tahun dak kali. Adong kali meninggal tolak tajiara. Nasotola kerjasama dalam akidah. Itu nabut jago. Jagalah Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin, anggodong jehes akhlakna menjadi mawena manusia nomor guna di bermanfaat, hargai guru au pak guru kepala memaninggal yang nyandi guru kepala waktu SD melak kita tanda do besok pati jua ada jadi kandep di padang bola Ridwan Harahap kandep padang bola pun guru kepala waktu SD au satak bebe membuat bolu awa mangnapulu kau mangido api sigaret nia matobang ibadah matobang ya dia jolo udah api ni uday atau mantis ni uday jangankan nakinani mantis sigaret na pinapulu kau mangidona ambil penghargaan kepada guru ni bate wa pinang matobang iba ang lupa iba menghargai halak na marjasa tu iba berarti momo sendiri dari hilang ilmu yang diajarkannya. Hormati gurumu, muliakan kedua ibu bapak, jujur kepada Allah, onma modal meraih cita-cita. Bapak guru dan ibu guru, anak-anak kami yang ada di SMA Negeri 1 ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Opot adong nahurak lupa nasalah au parjo manggil maaf kita. Demikian informasi aktual tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan mulai peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Apa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Andai pun ada kata-kata kasar, itu karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Andai ada pun kata-kata yang kurang berkenan, saya ini adalah manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada tuyul yang tak botak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan izin dan ridho-Mu ya Allah, pada hari ini di SMA Negeri 1 Padang Bolak ini ya Allah, kami mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan acara kami ini ya Allah, jadikanlah kami khususnya anak-anak kami ini menjadi insan yang berguna di masyarakat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Menjadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh-soleha ya mujibah da'watas sa'ilin. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu ijarodita walakal hamdu ba'dar ridha. Ya Allah, anta maqsuduna waridhoka matulubuna, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami, dosa dua ibu bapa kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunkanlah dosa kami di tempat ini, sehingga apabila kami meninggalkan tempat ini tiada lagi sebarang dosa walau setimbang jarrah pun ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, bila mana di antara kami ada yang kurang sehat atau sakit ya Allah, dengan keberkatan acara kami ini, majelis kami ini, angkatlah penyakitnya, sehatkanlah badannya ya Arhamar Rahimin. Bila mana di antara kami dan juga di antara anak-anak kami, siswa-siswi SMA ini ya Allah, yang punya permohonan atau hajat, kabulkanlah hajatnya, kabulkanlah cita-citanya yang tertanam dalam hatinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan jugalah dosa seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Itulah ibu kami yang sangat mulia hatinya, yang rela mencuci kotoran dan najis kami tak terhitung banyaknya ya Allah. Itulah ibu kami yang sering perutnya lapar karena mengenyangkan kami ya Arhamar Rahimin. Itulah ibu kami yang sering solatnya tidak khusyuk karena tangisan kami ya mujibat awatas sa'ilin. Itulah ibu kami yang sering tidurnya terganggu karena menjaga kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan jugalah lelaki yang nama kami dibintikan kepadanya. Itulah ayah kami yang sangat mulia hatinya ya Allah, yang menyambut kami dengan azan ketika kami pertama datang ke dunia ini ya Arhamar Rahimin. Itulah ayah kami yang sangat mulia hatinya ya Allah ya Rahman, yang pergi pagi pulang sore mencari nafkah buat kami, tahan maru dan malas nyari, tahan berhutang-hutang dan selalu sekolah Nabi ya Allah. Itulah ayah kami yang sering nasihatnya tidak kami indahkan. Itulah ayah kami yang sering nasihatnya kami abaikan. Ampunilah dosa kami. Sekarang kami sadar ya Allah bahwa rupanya itulah yang terbaik buat kami. Kadang apa yang disampaikan ibu dan guru-guru kami kepada kami pahit terasa, padahal itulah yang bermanfaat buat kami ya Allah. Sadarkanlah diri kami ini ya Allah, sadarkanlah diri kami ini ya Rahman, agar kami tetap hormat kepada ibu dan guru kami, bapak guru kami di sekolah ini ya Allah. Tetap memuliakan dua ibu bapak kami ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami anak yang soleh soleha, yang bermanfaat kepada nusa dan bangsa dan agama ya Allah. Jadikanlah negara kami ini, khususnya Padang Lawas Utara ini ya Allah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah percekcokan, jagalah negara kami ini ya Arhamar Rahimin. Jauhkanlah malapetaka, bala, bencana dan musibah ya Arhamar Rahimin. Sekali lagi terakhir doa kami, andai kata ibu dan ayah kami masih hidup ya Allah, panjangkan umur taat mereka kepadamu ya Allah. Jangan susahkan kedua ibu dan ayah kami ya Allah, karena mereka sudah sangat susah mendidik dan membesarkan kami ya mujibas sa'ilin. Jika hendak engkau panggil kedua ibu dan ayah kami ke sisimu ya Allah, janganlah beratkan mereka menghadapi sakaratul maut ya Arhamar Rahimin. Apabila mereka ibu dan ayah kami sudah kembali kepadamu ya Allah, jadikanlah kubur mereka rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahum qubratan min qubarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallim alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.